Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, kita akan melanjuti pertemuan kita yang pertama ya. Hari ini kita lanjutkan tentang gerak lurus pada minggu pertama kemarin. Nah, kemarin sudah kita mempelajari materi tentang gerak lurus. Hari ini bagian dari gerak lurus itu ya. Gerak lurus itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah GLB yang disingkat dengan gerak lurus beraturan. GLB itu adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan tetap. Jadi kecepatannya itu sama ya. Nah, apa contohnya? Contohnya mobil yang sedang berjalan pada lintasan yang lurus ya, dengan tidak ada hambatan ya, tidak ada belok misalnya. Nah, itu memiliki kecepatan yang tetap dengan waktu tertentu ya. Nah, alat yang digunakan untuk mencatat dan mendeteksi kecepatan itu disebut dengan timer timer ya. Biasanya ini diistilahkan dengan karena kita nggak punya alatnya, ember bocor ya, ember bocor yang diisi dengan air ya. Apabila kita jalannya cepat, berarti titik air yang jatuh pada ember bocor itu jaraknya jauh. Nah, kemudian kalau kita jalannya lambat, berarti air yang jatuh pada ember bocor itu titiknya dekat ya, jarak titiknya dekat. Nah, itu sama dengan timer timer namanya. Nah, di grafiknya itu ini T adalah waktu ya. Kemudian V itu adalah kecepatan. Nah, kalau grafik GLB itu adalah garis lurus, berarti kecepatannya adalah sama. Nah, ini adalah grafiknya. Yang kedua itu adalah GLBB. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah. Jadi perbedaannya, kalau gerak lurus beraturan kecepatannya sama, kalau gerak lurus berubah beraturan itu kecepatannya selalu berubah ya. Nah, GLBB di sini ada dua. Satu, GLBB dipercepat, diperlambat ya. Jadi kalau diperlambat, contohnya adalah misalnya spidol ya. Spidol ini ibu lempar ke atas seperti ini. Nah, gerakan spidol dari titik tangan ibu ke atas itu namanya GLBB diperlambat. Jadi makin dia ke atas makin lambat gerakannya ya. Contoh lain apa yang diperlambat? Misalnya menekan rem mobil, nah itu diperlambat ya. Kemudian sepeda yang mendaki itu diperlambat. Nah, kalau GLBB dipercepat, contohnya misalnya menjatuhkan spidol ke bawah, nah seperti ini. Nah, itu dipercepat. Atau buah yang jatuh dari pohonnya itu dipercepat juga. Atau sepeda yang meluncur pada jalanan turunan, nah itu dipercepat ya. Nah, grafiknya gimana? Grafiknya naik seperti ini. Nah, ini GLBB. Nah, ini sama, T itu waktu, V itu kecepatan. Sehingga dari dua komponen ini, waktu dan kecepatan, didapatlah rumus percepatan ya, disimbolkan dengan huruf A, yaitu delta T V per T. Nah, A itu percepatan, satuannya meter per sekon. Delta V ini didapat dari V2 dikurang V1. Nah, V itu kecepatan. V2 ini apa? V2 ini adalah kecepatan akhir. Nah, V1 itu adalah kecepatan awal. Nah, satuannya adalah meter. T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Langsung saja kita masuk contoh soal. Nanti contoh soal ini dicatat di buku catatan materi ibu ya. Benda bergerak dari kecepatan awal 2 meter per sekon. Selanjutnya benda dipercepat lagi menjadi 10 meter per sekon dalam waktu 4 sekon. Berapakah percepatan yang dialami benda? Langsung saja kita masuk. Diketahui. Apa yang pertama diketahui? Diketahui berarti V1. V1-nya adalah V1 ini, V1 2 meter per sekon. Kemudian V2-nya, ini V2-nya dipercepat menjadi 10 meter per sekon. T-nya adalah 4 sekon. T4 ya. Perhatikan di sini. Yang ditanya adalah percepatan. A sama dengan berapa? Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Tulis dulu rumusnya. A sama dengan delta V per T. Delta V tadi didapat dari mana Ibu bilang? V2 dikurang
V1 per T. Baru masukkan angkanya. V2-nya 10 meter per sekon dikurang 2 meter per sekon dibagi dengan waktunya 4 sekon. 10 dikurang 2 8 meter per sekon dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 2. Jadi 2 meter per sekon kuadrat hasilnya. Oke, materi hari ini cukup. Nanti ada soal yang kamu kerjakan, mengerjakan soal latihan sama contoh GLBB dipercepat dan diperlambat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.